Bayangkan planet merah yang terlihat begitu dekat di langit malam, tapi di balik cahaya itu, Mars menyimpan kematian yang diam dan tak kenal ampun. Ini bukan cerita fiksi ilmiah. Ini realitas dingin yang harus kita hadapi. Hari ini kita buka tabirnya tanpa basa-basi. Kenapa manusia belum bisa dan belum akan bisa tinggal di sana dalam waktu dekat. Selamat datang di Dunia Said. Atmosfer Mars nyaris tidak ada. Tekanannya hanya 1% dari tekanan bumi di permukaan laut. Oksigennya cuma 0,13%, hampir nol. Buka helm hanya sesatu detik saja, cairan di paru-paru langsung mendidih, darah mendidih, dan tubuh runtuh dalam hitungan detik. Itu bukan mati pelan, itu ledakan biologis yang instan dan mengerikan. Air memang ada di Mars, tapi terkunci sebagai es di kutub atau terkubur jauh di bawah tanah. Satu manusia membutuhkan minimal 2 liter per hari untuk minum, masak, mandi, dan menanam tanaman. Setiap tetes harus diekstrak, dipanaskan, disaring, lalu didaur ulang tanpa ampun. Satu kegagalan kecil pada sistem daur ulang, dan kamu akan mati kehausan di tengah gurun beku yang tak berujung. Radiasi adalah pembunuh senyap yang paling menakutkan. Mars tidak memiliki medan magnet global seperti bumi. Sinar kosmik dan partikel matahari langsung menghantam permukaan tanpa filter sama sekali. DNA lo rusak terus-menerus. Risiko kanker melonjak. Otak terganggu. Tulang menjadi rapuh dalam hitungan bulan. Satu badai matahari besar saja bisa menghabisi seluruh koloni dalam sekejap. Bayangkan, hidup di bawah hujan radiasi tak terlihat selama 24 jam sehari tanpa henti. Gravitasi di sana hanya 38% dari gravitasi bumi. Otot-otot lu akan melemah dengan cepat. Tulang-tulang menipis. Jantung bekerja dengan cara yang abnormal. Setelah 2 tahun di Mars, kembali ke bumi pun bisa membuat kamu lumpuh sementara atau bahkan permanen. Tubuh manusia tidak dirancang untuk gravitasi rendah jangka panjang. Itu bukan adaptasi. Itu degradasi lambat yang tak terelakkan. Tanah Mars beracun secara alami. Penuh perkloret dan peroksida yang membakar kulit, meracuni tanaman, dan merusak peralatan. Mau bertani di sana, harus membersihkan regolith itu dulu, mengimpor nutrisi dari bumi, lalu membangun greenhouse tertutup rapat anti radiasi. Satu kesalahan kecil dalam proses itu, panen gagal total, dan kelaparan akan datang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Yang paling gelap adalah isolasi total. Jarak rata-rata ke bumi mencapai 140 juta mil. Komunikasi punya delay 4-24 menit satu arah. Tak ada bantuan instan. Darurat medis, kamu sendirian. Sakit jiwa, simulasi NASA sudah membuktikan. Orang-orang mulai retak setelah berbulan-bulan terkunci di ruang sempit. Hanya kamu, beberapa rekan satu kubah, dan kegelapan luar angkasa yang tak berujung. Ini bukan sekedar belum siap secara teknologi, tapi ini belum mungkin tanpa pengorbanan yang mengerikan dan nyaris tak manusiawi. Roket memang semakin canggih, Starship terbang, Artemis berjalan, SCPD baru saja meluncur untuk memetakan atmosfernya. Tapi tubuh dan pikiran manusia tetap rapuh. Planet itu tidak mengundang kita. Ia menolak kita dengan segala cara. Jadi pertanyaannya sekarang sangat tajam. Apakah kita cukup gila untuk memaksa masuk ke sana sekarang? Atau cukup bijak untuk menunggu sampai kita benar-benar siap menghadapi neraka itu?